Oh Mana iya. nih Bang Nevelos? Bang Nevelos, Udah nyampe rumah. Ya, siap, Prof. Siap. Ya. buku gua udah nyampe. Ya, Prof. Buku gua Ya. udah nyampe, buku gua. Buku gua. Buku. Ah. Tapi nanti Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. mana nih Bang Nevelos? Bang Nevelos, Udah nyampe rumah. Ya, siap, Prof. Siap. Ya. buku gua udah nyampe. Ya, Prof. Buku gua udah nyampe, buku gua. Buku gua. Buku. Ah. Nyampe Tapi kemana nanti tuh? tak kasih ya. Oh, siap. Iya. Ini Prof, Ani lagi biasalah. Lagi ini, Prof. Lagi ritual ini, Prof. Ritual. Aneh baru bedah buku, Prof. Aha. Bedah buku, judulnya itu baru aja dibeli kemarin di Gramedia kan. Kebetulan ada keluar yang terbaru. Ada keluaran terbaru ini di Gramet. Judulnya itu ini, Prof. Judulnya? Menarik ini, nanti kita bedah ya, Prof ya. Oke, siap. Ini judulnya. Judulnya itu adalah The Divine Metric dari Greg Braden. The Divine Metric, Ntar Bang, aku menyingkap waitin dulu, Bang. rahasia alam Ntar, semesta. Mantap mana? itu bukunya. Ya, dari Greg Braden. Ini bestseller juga nih, Bro. Bestseller. Jadi yang menarik itu ada pada bagian ini, Bro. Sebentar ya, tak buka dulu. Ini Prof yang pengen tak tanyain nanti. Sebentar. Oh ini. Eksperimen gagal terbesar dalam sejarah. Ya, begitu. Mana dia? Sebentar, memastikan itu misterius dalam semesta benar-benar ada tidak. Oke. Aduh kena lagi nih. Kena cairan berbahaya. Jadi ini, Prof. Eksperimen gagal terbesar dalam sejarah dilakukan lebih dari 100 tahun silam. Eksperimen ini diberi nama merujuk pada dua ilmuwan yang merancangnya, Albert Michelson dan Edward Morley. Nah, tujuan eksperimen Michelson-Morley adalah untuk memastikan ITER yang misterius di alam semesta benar-benar ada atau tidak. Pada tahun 1887, eksperimen yang sudah ditunggu-tunggu ini dirancang untuk memverifikasi hasil eksperimen serupa yang dilakukan pada tahun 1851. Menjadi perbincangan utama komunitas sains di laboratorium yang kini digunakan Case Western Reserve University. Pada akhirnya, eksperimen ini menimbulkan konsekuensi yang bahkan para pemikir terhebat di abad ke-19 tidak bisa memperkirakannya. Tentu pemikiran yang mendasari eksperimen tersebut sangat inovatif. Jika memang sungguh ada, Michelson dan Morley berargumen, ITER pasti berupa energi yang terdapat di mana-mana, tenang dan ajek, atau insaf kayaknya ini ya. Dan jika benar demikian, maka jalur lintasan bumi yang melalui medan ini di dalam ruang seharusnya menimbulkan gerakan yang bisa diukur, sebagaimana kita mampu merasakan udara saat berdesir melewati hamparan luas padang gandum di dataran Kansas. Seharusnya hembusan ITER bisa dideteksi. Michelson dan Morley menamai fenomena hipotesis ini dengan nama angin ITER. Terus singkatnya begini, Prof. Nah, di sini dia angin ITER itu. Sinar B dengan sinar A. Nah, ini nanti pada bagian ini, Bro. Jika ITER memang ada, Michelson dan Morley percaya pancaran sinarnya akan bergerak lebih lambat saat berpindah melawan arus ITER A dan lebih cepat saat berpindah bersamaan dengan arus ITER B. Namun, eksperimen yang dilakukan pada tahun 1887 ini justru tidak menemukan arus ITER. Kesimpulannya, tidak ada eksistensi ITER. Konsekuensi penemuan ini menghantui para ilmuwan selama lebih dari 100 tahun. Pada tahun 1986, jurnal Nature melaporkan hasil eksperimen yang dilakukan dengan peralatan yang lebih sensitif. Intinya, sebuah medan dengan karakteristik ITER bisa terdeteksi dan medan itu memiliki perilaku yang sama dengan apa yang telah diprediksi seabad sebelumnya. Nah, saya pernah baca soal buku yang berjudul Atom Habit, Prof. Atom Habit.
Jadi memang masih ada sih kaitannya dengan kebiasaan atom ya. Jadi atom itu kan punya habit, dia punya kebiasaan gitulah. Nah, yang menarik itu di sini, Bro. Kutipan di quotes pada bagian yang ini dia. Sebentar ya. Sebentar, coba saya ini ya, Prof ya. Saya cari dulu sebentar. Ada quotes yang diungkapkan oleh Max Planck. Nah, ini dia. Semua materi eksis berkat sebuah kekuatan. Kita harus berasumsi bahwa di balik kekuatan ini terdapat eksistensi pikiran yang sadar dan cerdas. Pikiran ini, bukan. Kok ini pula lagi. Salah. Quotes-nya bukan itu, bukan. Kok malah itu? Sebentar, Bro. Aduh, mana ya? Oh, ini. Dari Max Planck juga. Sains tidak sanggup memecahkan misteri alam terbesar, dan karena itu di akhir penelusuran kita adalah bagian dari misteri yang hendak dipecahkan. Jadi akhir dari penelusuran kita adalah titik bagian dari misteri yang hendak dipecahkan. Nah, jadi gini, Bro. Ada bahasa bias bahwa begini. Suatu saat Tuhan tidak akan bisa diedarkan lagi karena dunia terlalu rasional untuk disinggahi oleh Tuhan. Jadi ini quantum leap, Prof. Quantum leap itu ini dia, Prof. Quantum leap. Jadi quantum leap-nya ini adalah dari reaksi dari R.B. Sentano, penulis kuantum ya. Ikhlas tak apalah itu. Bacaan wajib bagi generasi emas Indonesia agar tidak gagap terhadap kecanggihan teknologi di dalam jati diri dan mampu melakukan quantum leap. Gitu. Bagus nih, Prof. Siap. Ayo, Prof, kita bedah. Nanti. Nanti kita bedah ya. Siap. Soalnya aku mau pulang kantor ini. Udah Siap, waktunya Prof. nih. Siap, Prof. Tempat kita kan jam 5:04 sudah kan. Siap. Prof, Jadi bagian apa, memang- Prof? Buku fisika itu, Prof. Aduh, satu aja, Prof. Satu dulu lah, Prof. Quantum, Prof. Iya. Quantum entanglement itu, Prof. Nggak dapat loh, tak cari-cari di Gramet nggak dapat, Prof. Ini lihat nggak? Yang mana, Prof? Nggak bisa lihat. Coba on cam, Prof. Udah bisa tuh on cam. Coba, Prof. Kamera, Prof. Bentar. Aku gimana cara ngembalikan kameranya ya? Disimpan. Klik dulu layar nama itu di akun, klik dulu akunnya. Terus ada kamera di situ, Prof. Bentar. Jadi karena baru viewernya tambah, jadi nggak tahu cara ngebukanya. Biar kebaliknya itu loh, Bang Manabi. Jadi dibuka kameranya terus Klik di akunnya itu. Di akunnya. Itu iya, ada akun gambar pribadi. kamera dibalik gitu. Diklik aja tak, Iya, gitu, kebalik balikin sendiri dia. kamera. terus Kan ada gambar ada gambar ini, gambar kayak video, ada gambar kayak kamera itu, rotasi kamera. Nah, rotasi kameranya itu yang Prof klik. Di tab rotasi kamera. Itu bakal ngebalik sendiri terus disimpan. oh ini. Nanti ada Kelihatan ya? tulisannya kamera belakang, kamera depan ya. Ya. Nah, ini punya kita bukunya. Aku Mana, Bro? setel dulu. Coba gedein dulu. Bentar. Nah, gede banget. Bumi Kan? dan antariksa antara teori modern dengan Al-Qur'an. Itu siapa, Prof? Dari siapa tuh, Prof? Kita penulisnya. Ah, masa? Wih. Bang Nepos, ini Bang Bima sendiri yang nulis ini, penulisnya autornya dia. Hah? Penulisnya dia, bener. Siap, Prof. Wes, dapat, Prof, tanda tanganin lah bukunya. Prof, untuk Neplos ya, Prof. Ya, siap, beres. Alhamdulillah. Bang Moto tahu kok. Ini Udah dibedah saya kan? 2018. Udah dibedah nggak itu? 2018. Apa boleh kurios? Belum. Belum. Baru nge-spill doang dia nggak mau ngebedah, dia baru nge-spill doang. Tahu aja Bang Moto. Nah, ini tentang alam semesta ini. Nah, kan? Siap, Prof. Tentang alam semesta.
Tapi memang untuk perguruan tinggi, Bang Nevlos, ini untuk perguruan tinggi. Siap, Tapi siap, bisa Prof. dijadikan bahan bacaan. Nah, ini konsep-konsep Bisa. sainsnya kan. Teori keadaan tetap, Misalnya- teori big. Ois, mantap. Oke, Prof. Ini spin ini bicara soal spin 1,5. Wah, itu 1,5. Spin Nah, ini tetap. contoh teori Itu relativitas ya? pencitraan yang dipertahankan. Nah, ini tentang seperti trompet pangsakala Trompet, gitu iya. kan. Iya, melengkung Jadi luar ya, Bro. angkasa. Nah, jadi itu contohnya. Ini alam semesta. Siap. Kemudian ini tentang teori penciptaan yang runtuh gitu kan. Beberapa teori. Kemudian sampai ini dengan Al-Qurannya kan. Nah, ini Iya, misalnya iya, iya, itu apa? ini satelit Oh, WWMAP. Nah, jadi ini ada ini. Nah, Wih. jadi ini banyak ini tentang konsep perkawinan apa ini silang ini. dark matter gitu kan, dark Dark energy. matter. Iya. Nah, Apa tuh, kemudian Bro? tentang- Baru dengar itu materi apa itu? Coba tuh baryon. Materi gelap. Enggak, bukan atasnya, Prof. Atasnya, Prof. Atasnya itu apa? Ini materi Baryonik. barionik. Itu apa ya? Ya. Berarti kok baru dengar, Prof? Materi yang Ah, sudah dikenal ya. manusia apa tadi ya? Materi yang sudah dikenal manusia dan memiliki komposisi utama proton, neutron, elektron. Elektron. Ya, materi ini dianggap tidak memiliki tekanan yang cukup berpengaruh. Oh iya. Siap. Nah, itu bukunya. Wih, mantap ini. Sampai nanti partikel Tuhan nih, jangan-jangan ada nanti di situ, Prof. Nah, Ya kan? gitu. Nanti tak kasih deh. Siap. Alhamdulillah. Dapat lagi buku. Bulan ini udah dapat 4 buku. Tapi ini baru ini nih dikasih buku gratis sama profesor. Iya. Bukuku baru datang tadi, barusan paketnya datang. Plus tentang konsep bumi dan bencana gitu kan. Oh, siap Prof. Siap. Bumi dan bencana. Siap Prof. Ah, jadi itu aja Bang Awan Nabi. Saya mau lanjut istirahat dulu. Bang, ada Bang Ya. Moto lanjutkan nih ya. Lanjut. Siap. Ah. Saya mau pulang dulu nih, udah 5:30 kurang. Oh iya. Prof, nanti ketemu di Unlam ya, Prof. Oh siap. Bang Vincent katanya mau ke sini juga katanya. Iya, itu Oh, gitu. lagi nunggu hilal dulu, Prof. Mau coba buka bisnis batu bara lagi kayaknya. Itulah, Prof. Aman tuh pembahasan di apa itu, Prof? Di dapur privat itu, Prof. Aneh tahu itu. Iya. Lanjut, Prof. Iya. Siap, Prof. Jadi Bang Awan Nabi, makasih Bang Awan Nabi ya. Nanti kapan-kapan lagi. Sama-sama, Prof. Oh, sering-sering mampir ya. Amin, makasih. Bang Zuma, Bang Moto lanjut ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini oten-oten pada takut sama harimau 3 di sini. Itu tadi Bang Wan dosen fisika itu beliau. Dosen ya. Oh, Dosen fisika di Universitas Lampung Mangkurat. Saya juga lanjut studinya di situ. Cuman kan beda prodi kan, beda jurusan. selamat Jadi sore enak. Bang Agam. Iya, betul. Bang Agam. Halo. Ya, sorry Bang. Oh iya. Abang dari Islam apa ini Bang? Namanya kayak ini, kayak orang Aceh. Bang Agam? Aceh Bang Aceh. Oh Islam. Ya. Oh, keren dari Kristen. Bisa bahasa Arab, Bang Agam? Kurang lancar. Oh, iya. Naam. Naam. La takrobu jina. Iya, soalnya namanya ada agamnya, jadi Aceh. Iya. Oh, ada istrinya tuh.
Ada yang mau disampaikan Bang? Apa mau ngobrol aja santai, Bang Agam? Saya cuci muka bentar ya, 3 menit. Iya, silakan Abang. Ayo Kristen naik yuk. Sini ngobrol. Santai. Oh. mau foto bareng boleh sebentar tapi ya 3 menit foto bareng sama Gurunda di sini boleh. Waalaikumsalam. Saya terima telepon dulu bentar, nanti masuk lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima telepon dulu, nanti naik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang itu ketiduran kali ya Bang Kores di bawah ya? Iya, ketiduran. Oke. Ya jam berapa? Bang Agam ngobrol aja ngapain di mute? Lagi berisik ya? Itu mantap itu. Perkawinan silang antara sains modern dengan Al-Quran. Kalau dari buku itu ditemukan formula Tuhan ya, formula Tuhan dan makhluk itu registernya ketemu, wah selesai nih. Bahkan semua agama selesai nih, selesai. Sini manusia, kita mau nyapa Bang Neplos. Ya. Ada yang mau nyapa kali ini. Ya di sini Mas, naik sebentar. Naik aja. Nah. Ustadz Wapi mau naik sini silakan Ustadz. Naik Ustadz, jazakallah khair. Tanah air. Assalamualaikum Kak Dosya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda semua. Iya. Iya. Bingung kan kalau naik. Ayo silakan siapa abang aku yang ganteng Bang Neplos nih. Mau Gurunda kalau Gurunda lagi saat istirahat dulu. Gimana kabarnya Bang sehat? Aduh, sorry. Alhamdulillah sehat. Yarhamkallah. Mbak Nosya juga sehat ya sekeluarga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Dari Sumbawa saya Bang. Sumbawa? Iya. Wih, ya Allah mantap. Sumbawa di mananya? Jauh. NTB. NTB. Oh. Iya. NTB, ya. Gubernurnya sekarang siapa itu ya Mbak? Pak Zulkifli. Oh, Pak Zulkifli. Iya. Siap. Bang Neplos di Kalimantan. Lagi otenya lagi. Baru. Iya, Kalsel Mbak. Belum. Bang Urus. Saya Kalsel. Waalaikumsalam. Lumayan mati lah. Kalimantan Selatan. Bang Kopi itu suaranya kok pecah gitu. Ya kalau memang tidak apa kan? Pecah suaranya, coba deketin. Mic-nya itu nggak benar. Sekarang Makanya kalau beli itu yang murah kan yang 60.000, yang kalau aku tuh 25.000. Ya lanjut manusia. nggak apa-apa, jangan yang receh aja belinya. Nanti kayak Oten. Udah jarang mulai Oten sekarang mati itu juga. Kasihan. Kenapa dinaikkan aku Bang Abi? Ada yang mau ditanyain nggak ke Bang Nepos? Udah mulai tanda-tanda kepunahan ini.
Perpuluhannya juga Aku kayaknya segal udah aku mulai Bang Juma di sini. Bang Bang Juma Zuma lagi ini lagi istirahat dulu sebentar. Iya. Nanti biasanya kalau udah ini di sana kan udah sore. Mungkin mau habis maghrib Pak. Oh, mungkin lagi sholat. Ngobrol dulu aja. Iya, mungkin Ngobrol sholat kan santai. jikiran apa kita kan nggak tahu. Kok malah ngatur-ngatur. Kalau di bawah ya berani ya, Bang, aja Bang gitu di typing itu di bawah itu, tapi kalau udah naik ke atas kayaknya nggak bisa ngomong apa-apa ya, kayaknya grogi kaku gitu. Enggak lah. Berhadapan sama guru Bapak semua. Dila awas mental loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi bawa mobil. Wah, hati-hati aja, hati-hati sayang, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebentar aja di Ini sini. kenapa Bang Tri? Sebentar aja di sini. Aku cuman pingin minta tolong Bang Zuma nih kalau bisa ke Room Ica, kasihan Ustadz Awan tuh. Bang Juma lagi istirahat Bang Indra. Istirahat dulu dia. Ustadz Alwan sendiri kah di situ? Ustadz Alwan sendiri kah? Kan Iya, kan sendiri di sini, sekarang. di sini kan di sana kan Iya, ada Bang Neplos Ustadz ke sana Najib deh. juga ada kan? Bang Neplos ke sana kalau Bantu bisa. Bang Neplos aja, bantu. Ngamuk nanti dia Di kalau sana kan sama. ada banyak yang lain, ustadz yang lain juga banyak Pak Bang Indra. Pak Ustadz Naja kan ada tadi lewat biasanya. Kalau Ustadz Siapa Alwan saya? mah masalah itu. Ngomong sama pesundal males saya. Kendalanya cuma satu. Oh, Ica Nenggolan itu nggak fair gitu loh, nggak fair. Oh iya, dari dulu itu, dari dulu sindrom starnya itu nggak hilang-hilang. Dari dulu itu. Itu tadi Bang Sidik minta naik, nggak dinaik-naikin lagi. Iya memang. Tahu dia Bang Sidik. Coba Bang naik plus, Bang, dicoba. Nggak akan dinaikin juga itu. Nggak naik Abang juga. Mualim. Iya. Nggak dinaikin. Kalau ada kiamat. Aku capek minta naik berapa kali, nggak juga dinaik-naikin. Nah iya. Enggak. Bukan Bang Neplos. Kecuali Ustadz Ali yang nggak akan mungkin berkata kasar gitulah ya. Ustadz Alwan kan sama itu Ustadz Alif. Nah. Dia pengen cuman dia aja yang bisa kasar, yang lain nggak boleh kasar sama dia, sama si pesundal itu, si Rati itu. Iya, kalau Ustadz Alwan mah masalah nggak itu, beliau mah nggak sampai hati mungkin yang ngejolok itu. Lembut dia kalau debatnya masalah beliau. Iya. Susah kalau masalah rumah tangga dibawa ke sini sama si Ratih itu. Tapi kalau Iya Bang Zuma ke Room Ica mungkin ada tertarik juga Ica naikin. Pasti dinaikin, pansos kan? Iya. Iya sih. Assalamualaikum Prof. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Neplos, dan abang-abang semua. Siap. Bang Juma lagi istirahat ya Bang Prof. Istirahat dulu. Nanti dia paling habis maghrib. Di Solo kan udah mau maghrib itu. Oh, iya. Gantian nama saya istirahatnya ntar. Nanti gantiin lah Bang Prof lama Bang. Nanti soalnya kayak ikut-ikut Bang Juma gitu. Lama nggak kedengar suara Bang Itu Neplos? aja ini, nanti lihat Bang Neplos kalau misalnya Bang Zuma udah on lagi, pesankan aja lah, minta tolong ke Room Ica gitu ya, host. Oh iya coba nanti. Ngikutin ini Bang Neplos. Bicarakan dulu ya. Ngikutin akun Bang Farhan, masuknya room politik terus sekarang. Iya. Betul. Udah dekat 2024, makanya pada rame di politik. Udah dekat soalnya kan. Apa namanya? 16 Februari kan? Insya Allah. Iya. Orang Oke, itu aku udah turun pada dulu ya. curi start semua. Aku turun dulu, aku Oh iya, ke makasih, rumah Pak Ica Indra. lagi. Ya, makasih, Nanti Pak. aku tunggu Bang Zuma di sana. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ya semoga kita semua sehat selalu insya Allah. Dari Sembawar support selalu untuk Apologet Indonesia. Wassalamualaikum. Sehat Ada selalu jadwal, ya. Ya, sambil nunggu hotel. Bang Bos. Ya, semuanya. makasih Mbak Rasya. Ini Bang Saya Nevo sama Bang pamit Zuma ya. ada jadwal sama Oten di sini. Tadi Ada. Tadi mental semua, 5 menit mental, baru juga duduk mental. Ada tadi bom kesini. Bom. Dia turun sendiri, aku dipitnah, aku yang suruh nge-kick katanya. Kalau kapan nge-kicknya aku jamak 3 kali nggak naik. Saya pamit ya abang-abang ganteng semuanya. Insya Allah sehat selalu. Terima kasih atas Amin ya rabbal alamin. Terima Iya, kasih. Kak Nasa. Mbak. berkah selalu insya Allah. Yang mau, Amin ya rabbal alamin. yang mau naik boleh nyapa sini ya, Abang Neplos boleh. Bentar, silakan. Bang Farhan hampir 24 jam ya di sana ya. Iya. Iya loh. Waduh. Saya kan biasanya suka masuk, dia buka komal sendiri. Sekarang dia malah sering nongkrong di ini. Saya suka ikut naik tapi sebentar aja, paling kalimat sebuku 2 buku udah turun gitu. Ya. Anies Ganjar nggak selesai. Selesai gitu. Kacau. Tapi di sana ini ya, begitu debat politik tetap aja dalil Qurannya keluar. Yang nggak ketahuan tuh pakai dalil kitab yang lain nggak keluar ya, dalil Quran aja keluar. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini calon saya ini calon saya. Calon. Wis. Kira-kira Ini calon saya. Ini kan cowok pada itu, kenal Bang sama Bro. saya ya? Kok calon? Gimana kabarnya Bang Bang Muklis, Bang Levos? Alhamdulillah, alhamdulillahalamin. Ini siapa lagi? Alhamdulillah. Mau Belum jadi orang kaya. Bang Abi nggak usah disapa lah, Bang Abi jahat kok. Bosan ya? Bosan yang ngeliat saya ya? Coba lu bayangin Bang, orang share screen dari HP malah suruh naik. Gimana coba? Salah respon, Kita salah kode mungkin. Salah kode. Dikiranya konten kan nomor pokoknya ujungnya CBR. Nah, ujungnya CBR itu mau dinaikkannya jangan. Itu kita nonton itu. Dikiranya konten mungkin ya Bang Nelpos. Bang Nelpos masih ingat saya enggak Bang Nelpos? Masih lah. Yang penting nggak kelahi lagi lah yang Bang Nelpos. Mana mungkin lupa, selama hutang belum lunas pasti ingat lah. Lunasin dulu biar lupa. Benar. Iya. Hutang selalu teringat di hati pokoknya. Sengaja nggak dilunasin biar ingat ya. Ini yang hutang lupa, yang dihutangin jangan ingat gitu ya. Makanya. Plus 62. Aku sholat 5 menit ya. Mohon maaf ya. Kirain 5 waktu tadi. Lama banget kok 5 waktu, Malim. Waalaikumsalam. Ya, Malim. Udah punah nih, Bang Prof udah ini punah. nggak muncul kemana ini? Main politik kayaknya Bang Prof ya? Iya. Aku kan ngikutin itu, lihat kalau buka ini Komal tuh lihat ada Bang Farhan politik. Udah terlanjur nongkrong gitu ya. Naik sebentar, turun lagi, cari lagi yang seringnya di Komal Pak Bima. Kalau malam sih jam 9 sampai jam 12 tuh. Saya kira pindah ke roomnya Ica. Ada Ustadz Alwan tuh di roomnya Ica, tadi lihat ada Ustadz Alwan sama Ustadz Ali. Iya, si Kiamat lagi menunjukkan ajaran kasihnya tadi. Kiamat. Terus siapa? Kayak pas si Metatron. Jadi lucu ya, sudah ada Muslim 2. Kiamat ada 1. Metatron teriak-teriak setelah diajak 2 lawan 2. Si Metatron
si Metatron mundur, katanya 1 lawan 1 saja gitu kan. Nah, yang lucunya lagi diminta jawab, diminta menjelaskan, Ustadz Alwan nggak dikasih waktu untuk menjelaskan. Ini yang kacau kan? Belum berucap nih, masih ya sepatah 2 kata lah. Sudah dibilang nggak bawa literasi, nggak bawa data, jadi apa ya? Sebenarnya jadi malah memiliki si Metatron sama Kiamat kan cuma ini tahu sendiri Dan lah, memalukan gayanya gaya-gaya kayak gitu. Kok mental deh? Gimana sih kok pada mental? Ah iya, ilmu itu kan ujian. Betul. Ya apapun itu kan ujian memang. Tapi ya yang lucunya itu akhirnya si inovasi. Maghrib dulu katanya. Oh, maghrib Bang Zuma, maghrib dulu. Makanya jangan bicara tanpa ilmu. Gitu kan.
Jangan bicara tanpa ilmu itu bukan berarti orang bodoh. Tadi ada yang lucu Pak Prof. Tadi ada yang lucu gini. Jadi sewaktu memprotes Ustadz Alwan itu si Kiamat bilang gini, saya itu sudah memeriksa original Arabnya gitu kan. Nah jadi ada ending kesempatan Ustadz Alwan untuk membackup untuk membuat diam si Kiamat, langsung kelojotan Bang. Karena dituntut sama Ustadz Alwan itu disuruh menunjukkan koreksi original teksnya itu. Dia mengaku nggak bisa bahasa Arab, tapi dia mengatakan saya sudah mengkoreksi Arabnya. Nah ini keceplosan atau gimana saya nggak tahu. Oh itu empuk itu. Kalau udah ngomong kayak gitu, sodorin aja daripada gundul suruh dia baca gitu. Kalau sudah mengkoreksi, ya udah bacain ini. Anda kan jago Arab gundul sodorin tuh. Akhirnya kelojotan itu. Bang Gege di mute dulu coba. Itu kamu pecah suaranya ya. Suaranya pecah. Bentar Bang, belum nongol ini tampilannya. Agak nge-lag. Kok bisa sih? Suara tanpa rupa ini. Bang Gege di mute dulu coba. Nanti dibuka lagi. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Coba di-outin dulu saya. Saya nggak keluar tampilannya ini. Oh iya. Kok bisa sih? Jasadnya masih di Eropa, suaranya udah di Asia. Iya. Siapa aja ya? Maha kuasa kan saya. Nanti aku buka lagi. Iya. Oh, itu lagi nggak tumben nggak bisa di mute ya? Jadi terdengar suara Bang Gege dari surga ini. Iya aneh. Aku pernah juga ketemu Oten yang kayak gitu tuh, nggak bisa di mute, berisik gua lagi kan. Apa ya? Banyak sekali sekarang itu malahan orang mu'alaf ini bukan bukan hanya sebatas mendengarkan debat, bukan mendengarkan debat dari penyampaian umat muslim, tetapi banyak mereka itu tergugah mendengarkan penyampaian saudara mereka sendiri. Ini kok saudara saya nyampein kok cuman hujatan gitu kan. Iya Pak Prof. Iya. Ini kok malah cuman menghujat gitu kan. Sedangkan muslim secara logika bisa diterima gitu. Nah, kayak kemarin tuh di sini juga ya yang siapa logika sama orang Oten tuh. Yang Tuhan dan Tuhan kayak gitu kan, katanya sama, Yesus dan Bapa sama. Iya. Jadi kayak gitu aja mereka nggak paham gitu. Kalau yang sama itu ada yang sama dipersamakan. Kalau dipersamakan berarti intinya beda. Ada yang memang benar-benar sama, memang satu-satunya. Jadi kayak Prof sama Mukhlis, ya itu pasti sama gitu. Itu bukan dipersamakan, itu memang sama, satu oknum gitu kan. Kalau saya sama Bang Erwin dianggap sama, itu juga dipersamakan, tapi sebenarnya beda gitu. Nyama-nyamain itu namanya, sampai ini nyama-nyamain saya nggak boleh. Makanya aku bilang kan, semut sama gajah pun kalau dicari samanya kita bisa dipersamakan. Nah jawabannya gitu. Gini Bang, kan sama-sama manusianya, coba masuk akal nggak itu? Masuk akal Bang. Jawabannya masuk akal, memang sama-sama manusia, tetapi statusnya siapa? Bapak dengan anak Bang. Tapi kan sama-sama manusia Bang. Gimana? Tapi kalau dibilang Tuhannya 3 nggak terima, tetap Tuhannya 1 gitu kan. Saya sama Bang Erwin sama-sama manusia, tapi kan manusianya 2 berarti kan, nggak 1 kan. Gitu. Tapi kan sama-sama manusia Bang. Iya. Kan kayak gitu. Seperti Tuhan dan Tuhan sama gitu kan. Tuhan dan Tuhan sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan itu artinya Tuhan segala Tuhan. Nah sekarang balikin, bisa nggak Tuhan itu Tuhan segala Tuhan? Nggak bisa lah. Kalau nggak bisa dibolak-balik ya berarti hanya dipersamakan saja, bukan sama. Itu namanya nggak jami mani itu definisinya. Jadi nggak bisa Tuhan di atas Tuhan itu adalah Tuhan. Padahal kalau diambil pengertian secara simpelnya kan gini.
Tuhan penguasa yang tidak terbatas, sedangkan Tuhan itu terbatas. Itu kan simpelnya seperti itu toh. Ya intinya Bahasa kalau memang samanya sama yang satu oknum dibolak-balik pasti bisa gitu. Samanya Iya, satu makna dibolak-balik pasti bisa. Dibolak-balik itu juga gitu. Itu satu makna berarti samanya itu. Kalau hanya jelas-jelas beda makna ya itu dipersamakan Contohnya saja. kayak gini. Contohnya kayak gini. Aku ambilin dari bahasa Arabnya. Contohnya Ar-Rabbu huwallah, ya kan? Ar-Rabbu huwallah. Itu mubtada khobar tuh, susunan itu. Mubtada khobar. Jadi bisa dibolak-balik tuh. Allahu huwar Rabb, kayak gitu. Itu bisa dibalik. Allah itu adalah Rabb, Rabb itu adalah Allah. Itu bisa dibolak-balik gitu. Itu berarti antara Rabb yang merujuk kepada Allah dengan Allah yang merujuk kepada Rabb itu ya satu entitas gitu kan. Satu maksud, satu makna gitu. Enggak, sampean kan bukan oten, nggak boleh nanggapi lah. Kalau sampean bukan oten, ya nggak berseberangan pendapat Bang Prof. Iya. Jadi definisinya itu nggak jami mani ketika berkata bahwa Tuhan di atas Tuhan itu adalah Tuhan. Sejak kapan itu? Berarti kalau seperti itu kita bisa artikan juga guru di atas guru itu apa? Iblis gitu. Nanti Tuan Erwin nggak masalah kalau dipanggil Tuhan Erwin gitu ya. Barusan lagi. Jadi itulah kalau yang menjawabnya sesama Muslim ya nggak ada main plusnya, tetap oke-oke aja. Cuman ya kalau oten walaupun hatinya bilang sebenarnya mengatakan iya, tetap mulutnya berusaha mengatakan tidak. Jadi utusan dan yang mengutus itu sama seperti waktu Pak Jokowi datang kemana. Aku tanya gini, sekarang media mana yang menuliskan Pak Jokowi mengutus dirinya sendiri? Tunjukkan satu media yang berani menuliskan kayak gitu. Gak ada ya, berarti kan ngarang-ngarang sendiri gitu kan. Pak Jokowi mengutus dirinya sendiri. Kalau saya menilainya gini Bang, kayaknya menilai gini loh, mereka itu kata Tuhan itu disamakan dengan setingkat dengan utusan kalau dalam logika kita, dalam pemikiran kita. Seperti ya Tuhan bagi mereka itu ada yang mengutus gitu. Percaya nggak kalau di tafsiran Alkitab mereka sendiri? Halo, ada suara nggak? Ada. Jelas kok, jadi jelas. Percaya nggak kalau di tafsiran Alkitab mereka sendiri dengan sangat gamblang mengatakan bahwa surat-surat dari Paulus itu ambigu dalam nubuatan. Aku bisa tunjukin datanya loh. Barusan aku solo sama Oten, rungkat semua mereka. Emang nggak ada nubuatannya. Dalam nubuatan yang mana itu kan ngarang-ngarang ngayal sendiri gitu. Rungkat pada Oten ya, kelojotan mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Jadi aku cari dulu. Aku sering bilang gini kan. Jadi beriman itu harus secara jujur. Yang namanya jujur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku, termasuk norma dan kaidah bahasa kayak gitu. Harus jujur. Secara kaidah bahasa aja udah jelas mentah kok dipaksain gitu. Kalau tadi malam di roomnya Pak Bima narasumbernya Sansan. Wah. Ditanggap, lucu ngakak bener. Ditanggap. Pokoknya semua posisinya bertanya, yang ngejelasin Sansan. Begitu udah mau 2 jam tanya satu-satu. Bentar Pak Bima, dari tadi nanya melulu, dijawab sama Sansan. Paham gak jawaban Sansan? Enggak.
Pak Ari paham nggak? Aku juga nggak paham. Kakak semua. Mana paham, Bang? Uang dia bilang dia kan nggak waras. Pak Bima kan ini apa ngangkat-ngangkat gitu kan nggak Sansan. Pokoknya aku ikut Sansan gimana Sansan aja di Pak Bima gimana katanya gitu tapi nggak paham biarin lah. Yang penting ikut nggak paham juga. Ketawa. Mana keringetan mau habis main lah. Orang di rumah aja dong. Mana kamu habis main tuh keringetan tadi? Iya lah, betul. Sansan terus yang suka ditangkap tuh si Lampae. Iya. Bang Indra Mose kemana? Mental mulu Bang Indra Mose. Aneh. Ini Bang Ustadz Alwan sama Bang Ali ngelawan Metatron sama Kiamat itu di tempatnya si Ica. Oh. Iya. Assalamualaikum, abang aku Indra Mose suka mental sendiri dia ya. Apa karena namanya hampir sama? Indra. Mana Bang? Ivan Coe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini bening gimana bening. sekarang? Bening banget ya? Iya udah bening. Ya. Tanya Bang Albi tadi katakan. Kena tilang gue tadi. Itu dalam bahasa. Kenapa Bang Indra? Lanjut. Yang Bang Albi katakan tadi dengan Allahu wa al-ilah atau al-ilah wallah begitu. Cuman dalam bahasa Arab yang merumuskan itu banyak sebenarnya. Dan memang karena Oten itu ya nggak ngerti kaidah bahasa itu susah memang. Jadi kalau yang tadi Bang Albi katakan itu adalah rumus gramatika Arab dalam jenis mubtada dan khobar ya. Ya itu benar ya. Bahkan itu juga bisa dimasukkan rumus badal. Badal itu artinya pengganti. Jadi misalkan aku katakan Allah huwa al-ilah. Jadi badalnya Allah itu adalah al-ilah. Atau bisa dibalik, al-ilah huwallah bisa. Jadi kata ganti. Ya, misalkan Indra adalah seorang debater. Ya. Debater itu adalah Indra gitu kan. Ya, gitu. Jadi jelas gitu. Memang ya. Memang susah ya bicara sama orang yang nggak memahami bahasa asli itu memang susah. Susah sekali. Padahal bahasa-bahasa teologi ya, bahasa-bahasa perbandingan agama itu rumus gramatikanya itu saling berdekatan. Ini kalau bisa dikatakan antara bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Yunani ya. Itu gramatikanya lebih berdekatan sesama mereka daripada dengan bahasa Melayu kita. Seperti itu. Jadi masih lebih dekat kedekatan gramatika Yunani dengan Arab daripada dengan bahasa Melayu kita. Jadi ketika Oten itu menggunakan bahasa Indonesia untuk berdebat sebagai patokan utama ya nggak bisa lah. Gimana caranya? Jangankan untuk menjelaskan Al-Quran, untuk menjelaskan Bible mereka aja jauh sekali. Itu minimal kalau dia itu paham gramatika bahasa original tag-nya mereka, maka walaupun dia buta bahasa Arab, kita jelaskan bahasa Arab mereka paham. Oh gitu ya, oh mirip ya bahasa Arab ya dengan Ibrani, Yunani, Aram ya mirip ya. Tapi karena memang bekal dia itu hanya bahasa Indonesia, ya udah kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawang mereka bahasa Indonesia juga kaidahnya ngawur kok. Bahasa Indonesia juga sama kaidahnya ngawur. Aku naik hanya pengen bilang itu. Mereka pakai bahasa Indonesia saja sudah bikin kita pusing. Padahal bahasa Indonesia tuh gampang banget. Iya. Aku merasa aku punya kumpulan bahasa yang juga menarik, gampang dimengerti. Tapi kok sampai di dia melintir lagi tuh, pusing aku. Aduh. Pengutus dan utusan sama gitu kan. Pengutus dan utusan sama. Sama dari mana? Ngawur. Kaidah mana yang dipakai itu pengutus dan utusan? Kenapa Bang Abi pusing? Kenapa pusing? Gak usah dipusingin. Mereka kan memang bawaannya memang punya penyakit pusing memang. Aku pusingin Bang Erwin. Bang Gege apa kabar? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah Ustaz Abi. Gimana kabarnya? Bang Prof. Alhamdulillah. Sama-sama pusing juga ya? Iya. Tadi Bang Prof mengatakan antara pengutus dengan yang diutus sama ya, gitu ya Bang Prof. Iya. Oten mengatakan. Iya. Berarti aku bisa ngomong gini dong. Presiden dengan pas pampres sama gitu ya. Nah itu. Iya. Kalau mereka lagi butuh ya bisa disamakan. Presiden adalah duta besar adalah presiden, bisa kayak gitu nanti kan. Iya. Sama huruf kecil huruf besar itu yang bikin aku ngakak juga. Tapi kalau ketemu aku benerin semua, nggak ada aku bantah. Semua benar yang kau bilang. Yang penting kau dengar aku ngomong aja. Jangan putu kuping. Iya. Sekarang kalau debat kita malas bawa ayat ya. Kita ikutin dia, pakai logika aja udah. Iya, gitu aja udah, ikutin aja sampai bibirnya pada bengkok kayak gitu kan. Iya. Kemarin dia kemarin kekeh banget kan. Maksudnya Allah itu generic name gitu. Dia bawa syubhat bahwa Allah ya maksudnya dia bawa sejarah tentang Allah dulu adalah sembahan berhala. Sebetulnya aku males jelasinnya juga ya. Kita counter syubhatnya juga males gitu. Jadi aku cuman balikinnya gini aja. Ya kalau memang Allah itu sesembahan berhala, kenapa lu pakai di dalam kitab lu sendiri gitu. Ceming langsung. Panjang lebar juga males kita jelasin. Aku pernah bilang siapa itu bilang begini. Aku bilang dia, kau mau bilang Allah generic name, sebutan, apa. Kau tahu apa yang orang Islam lakukan terhadap yang namanya Allah, ya kan? Dianggap apa? Yang jadi masalah, alasan itu tidak bisa bikin Yesus jadi Tuhan. Dia bilang, kok ke situ? Ya iya, kau mau putar-putar kemana? Udah cepat aja ke sini. Sama ini Abi. Dosa waris dari Adam. Nah, itu cuma main logika aja. Kita cuma main logika. Ya udah, terus ngapain Tuhan ciptakan kau Adam kalau dia bakal berdosa buat nurunin warisannya, dosa warisannya? Bingung juga kan jawabannya. Kemarin hampir sore-sore itu dibahas di sini, tapi aku bilang nggak bisa, nggak ada Yahudi. Aku pernah bahas barang itu sama Yahudi. Yahudi ternyata sama orang Islam, bahwa bukan dosa yang diwariskan sama Adam. Adam itu kena khilaf, ada khilaf saja. Tapi nggak bisa kita bahas di sini, nggak ada Yahudi. Kalau ada Yahudi enak. Dalam hatiku kalau ada Yahudi aku nggak tembak kamu, Oten gitu kan. Tembak aja Yahudi. Nanti Yahudi balik Abi kemarin sudah terjadi saya dengan Bang Ali. Ini kan mewakili Islam. Nah ada Oten itu siapa Otennya itu siapa itu ya? Orang Batak kayaknya. Ngeyel juga. Nah terus Billy Yahudi di bawah terus itu Billy Yahudi naik tuh, dia pasti akan membenarkan pendapat saya. Billy naik, Billy malah sama dengan Islam. Nah, akhirnya saya bully dia. Kak, tadi kamu suruh naik Billy untuk satu tim dengan kamu, kok malah Billy satu tim dengan saya? Aku dulu sendiri itu sama Billy sama si siapa namanya? John sama itu Pak Jordan. Pak Jordan bilang begini di tengah jalan. Pak Jordan bilang begini, aku capek loh John. Kenapa? Apa Abi ini dia hajar Billy dari tadi, tapi herannya Billy nggak balas dia. Billy hajar kita capek. Kata Billy, Pak Abi bisa lihat tafsir, bisa lihat hadis, bisa lihat segala macam. Aku juga bisa lihat. Kau lihat apa? Kau eksegesis tinggal kau atur sendiri dengan otakmu bagaimana. Pak Jordan bilang begini-begini yang aku nggak pernah menang kalau kayak gini. Billy caranya kayak gini. Ya Allah yang unik kan.
Oten. Tapi kemarin tuh tidak tahu siapa Bang Abi yang masih itu nggak tahu muridnya siapa itu sebenarnya Oten itu. Yang Katolik. Bukan. Yang sebelumnya. Kalau yang Katolik Holy baik itu bagus. Holy baik, iya. Yang kemarin satunya lagi itu. Sansan. Bukan, ada satu yang siapa? Dengan Christian Prince itu. Aku tuh penasaran ini Bang Abi, penasaran kalau di Cina sama di India kan mayoritas di sana Hindu ya, di Cina mayoritas anggaplah Konghucu ya. Coba Bapak yang Trinitas itu disebut apa? Disebut Allah atau disebut Brahma atau apa gitu kan? Ada inkarnasi juga. Iya, disebutnya apa gitu kalau di mayoritasnya India, di Cina kayak gitu. Ya, Kristen di sana di dalam sana kita. Aja. Iya, kita disebut apa gitu. Bang Albi tunjukin. Sun Gokong kalau di sana. Jangan-jangan di India nanti dalam kitabnya 2 Petrus masuk pasal 3, Brahma, 15. Wisnu, Siwa kayak gitu Ntar saya bacain dulu ya. 2 Petrus berapa? 2 Petrus pasal 3, 15. 3:15. Ini di tafsirannya ya, di tafsirannya ini. Di tafsirannya. Nih, coba baca bentar. Nih. Punya mufasir ya? Ada mufasirnya juga ya Bible ya? Mereka bilang nggak ada. Bentar cari, ada bikin gede lagi, bentar aku gedein lagi. Sebenarnya ada tafsiran mereka itu. Ada. Cuman orang aku tukar dulu yang paling gede. Ini kan Petrus kan. Bentar. Kalau pakai tafsiran mereka nggak lincah lompat Biar ke sana ini ke sini. mereka yang sendiri yang jawab subhatnya ini gimana ya? biar Mereka anggap subhat apa enggak ini? Karena yang menulis ini tafsirannya. Orang yang sudah punya PS Ben tadi debat sama aku, dia nggak mengakui tafsiran yang di sini loh. Di ayat yang lain tadi. Kan siapa lucu. Erben? Sekelas pendeta loh. Abdon. Oh. Iya. Ya, tafsirannya yang di kepala dia. Bukan Pak Ben. Yang di kepala dia tafsiran. Itu apa isinya Bang? Petrus 2 Petrus kan masalahnya. Nih, baca di sini. Tetapi Rasul Petrus melanjutkan dengan memberitahu kita. Nih, baca dari sini. Baca Bang, dari sini Bang. Baca dari sini. Coba satu orang aja baca. Nah, aku baca. Abang diam. Tetapi Rasul Petrus melanjutkan dengan memberitahu kita bahwa dalam hal-hal yang dijumpai dalam surat-surat Paulus ada sebagian hal yang sulit dipahami. Di antara berbagai macam hal yang dibahas dalam kitab suci, ada sebagian yang tidak mudah dipahami karena tidak jelas seperti nubuatan. Sebagian yang lain tidak dapat dipahami dengan begitu mudah karena sifatnya yang luhur dan agung. Mamma mia. Nah, di situ udah jelas ya. Untuk yang perihal nubuatan di situ nggak jelas gitu. Itu Petrus yang bilang bahwa surat-surat Paulus itu banyak yang nggak jelas di situ. Seperti itu teman-teman. Mutasabihat ya. Orang 2 Petrus ini disangsikan bukan tidak ada 2 mutasabihat Petrus lagi di situ. Bang Albi. 2 Petrus itu disangsikan tidak ada. Kalau kita baca di tafsiran di Alkitab Sabda itu di tafsiran memang diperkirakan memang tidak ada. Di Alkitab Sabda ada. Di Alkitab Sabda ada. Di tafsirannya itu di MHC itu. Tapi di penjelasannya ada keraguan atas 2 Petrus gitu kan. 2 Petrus sekian sampai sekian itu tidak ada. Nah, karena apa? Karena kalau kita lihat di abad ke berikutnya itu justru Petrus bilang Yesus itu tidak disalibkan. Ada lagi itu. Itu jadi memang mereka sendiri pusing karena bukan cuma berbeda. Biarlah itu urusan mereka lah. Kayak mana ini? Sekarang Petrus itu ngeritik Paulus bahwa ya bagus tuh Bang. Bahkan nggak bisa dipahami. Iya. Gitu. Host ada tamu host. Pak Alger jawab lah itu si Paulus itu. Oh Mas, ini Mas Bro. Iya ini teman. Sore Pak Abi. Apa itu tadi aku baru lihat. Bang Albertus. Iya. Ini apa tuh tadi tuh baru tahu itu. 2 Petrus. Gimana Bang Albertus? Udah ngopi belum?
Sudah. Kalau Ya beliau puji ini dia Tuhan percaya tetap mobil. tafsiran. Kalau beliau ini dia percaya tafsiran, iya kan, Bang? Tafsiran apa nih? Tafsiran otoritas dari pihak Kristen sendiri. Dari mana? MHC tadi tuh ya, Bang. MHC. MHC Iya. mana tuh? Iya. Matthew Henry. Kalau saya pakainya katekismus. Ya singkatan. Matthew Henry kalau MHC kan, Matthew Henry komentari. Kalau saya pakainya katekismus. Oh, katekismus apa ini? Bro admin ini Bro admin Albert Agung itu Bro admin ya? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, inkarnasi ya. Iya. Teofani. Mantap kan? Teofaninya Bro Di admin. dalam Mantap. satu akun ada 2 nama, mantap kan? Luar. Dwinatur berarti. Dua ini, belum 3 nih. Dwinatur. Satu level lagi 3 nih. Proten. Aku bikin marah kalau sama aku ya. Enggak pantas apa ngaruh. Enggak. Ada Bang Nandar ini. Bang Erwin enggak pantas. Ini. Nggak pantas ya. Nggak pantas marah sama Ada Bang Yonatan tuh, ada Bang Yonatan. Assalamualaikum Bang Yonatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Nandar nih kelasnya udah rasul, Pak. Guru-guru besar ngumpul. Kalau Bro admin nganggap Bang Nandar ini sebagai rasul, sahadat lah. Bukan, tapi ini rasul dalam ini loh ya, dalam Alkitab loh ya maksudnya, bukan yang lain-lain. Iya, rasul dalam Alkitab. Gimana Bang Nandar? Gimana tuh di ini loh apa ya, di stigma sebagai rasul Bible katanya. Iya loh, malah Saya lebih tinggi dari Rasul Paulus kalau saya jadi rasul. Oh tuh. Dan Paulus malah di atas Petrus. Ini klaim harus dibantah nih, Bro. Bisa jadi nanti ada Injil Bang Yonatan Nandar. Surat-surat. Korespondensi ya. Iya dong. Sesama Masa Rasul aja buat bentrokan lemah ini, nggak dibantah? Petrus sama Paulus. Gimana itu? Ya nggak apa-apa lah, biar keren. Ya Bang Albertus, gimana? Tapi Kok ada saling tumbuk kebetulan di banget situ nih kalau antara ada Petrus dan Paulus. Iya, ada Kang Yonatan Nandar nih. Aku kebetulan pengen nanyain soal Injil Filipus itu. Kang Yonatan tafadhol. Apa tuh? Kalau yang kira-kira sudah dianggap apokrif atau tidak diakui ya kita nggak pakai apa. Nanti Enggak, isinya. Apokrif itu bukan palsu. Di dalam pandangan gereja itu nggak ada Injil palsu. Adanya kanon apokrif. Kanon itu bukan asli. Orang si Paulus saja mengutip Injil apokrif kok. Coba aja baca 1 Korintus 2 ayat 9. Si Paulus itu mengutip kitab apokrif. Jadi si Paulus itu pernah berbicara tentang kenikmatan sorgawi. Kata si Paulus, kenikmatan sorgawi itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Itu yang disediakan ya bagi hamba-hamba Allah di sorga nanti. Si Paulus bilang kayak gitu. Nah ini juga kalau kita lihat, coba aja buka 1 Korintus 2:9. Itu si Paulus mengutip dari mana? Dalam tafsiran Yerusalem ternyata si Paulus mengutip dari kitab apokrif, Apokalips, Wahyu Elia. Jangan-jangan itu yang Injil asli. Jangan-jangan ya. Kalau Kristen itu Bang, kitabnya bukan Injil. Sejak kapan yang sekarang itu dikatakan asli, Bang? Enggak, kalau Kristen tuh kitabnya Alkitab. Bukan Alkitab. Kalau ada ya Bible apa Holy Biblos Bible lah. Iya. Ya Alkitab kalau bahasa Indonesia kan. Ini kalau ada orang Kristen yang bilang kitabnya Injil gitu ya berarti sesat. Alkitab apa kitab, Bang? Soalnya kalau Alkitab itu satu loh. Iya. Bukan banyak. Enggak, tulisannya Alkitab Gimana, Bang? disambung, tulisannya Alkitab disambung satu kata itu. Alkitab, ya kan itu satu, nggak banyak. Kecuali Anda bilang kitab. Namanya judulnya, itu banyak. Nama bukunya Alkitab. Nama kitabnya. Terus yang dianggap Alkitab itu berapa biji isinya? Ya itu banyak sekali, salinan banyak sekali.
Wah, itu bukan Alkitab namanya, salah udah dari judulnya itu. Ya, Gimana itu? ini kan nama bukan gelar, ini Alkitab ini. Wah. Nanti orang yang Persuading kan di situ. nanti orang yang pegang alpukat disangkanya pegang satu alpukat, dianggapnya banyak pegang alpukat gitu. Ya kan ini satu nama, bukan gabungan. Enggak, Bro Admin, saya mau tanya nih sedikit aja, sebenarnya sering dibahas. Atau dengan dan itu sama enggak? Atau dengan dan ya berbeda. Nah, terus kalau Bapak dan aku adalah satu itu atau dan? Jadi Itu artinya. teksnya bunyinya jelas dan. Nah, berarti dua apa satu? menunjukkan dua ada Nah, dua subjek, jangan selesai. ada dua oknum lah. Nah, udah. Tinggal balik aja Bro Admin. Masalahnya ini Bro Admin ini cuma nguntit Pak Prof aja tapi enggak menjelaskan atau dengan Aku satu. dan Bang Albertus minum kopi. Coba aku dan Bang Albertus minum kopi. Oh iya, Apakah lupa. aku dengan Bang Ini Albertus itu sama? Jangan panggil Bro Admin, Bang Erwin. Oh iya, sorry. Iya. Sama-sama minum kopi. Iya. Sama-sama minum kopi. Iya, kopinya satu bisa jadi berdua, tapi yang minum kan Bapak dua dan orang. aku ya sama-sama manusia. Udah Bang Albertus, ayo kita bisa yuk. Kita bisa di kitabisa.com. Kita arahkan ke tempat yang terdekat di situ. Kalau masih ada azan di situ lah. Panjenengan itu memang Sini uangnya. banyak masjid. Tenang Bang Erwin, tenang Bang. Enggak bro admin ini memang ini apa memang hanya menunggu waktu dia, makanya sering apa ya, sering di room muslim karena dia tertarik dengan cara pemahaman muslim. Kalau di pemahaman bapak gereja udah bosen dia kan, nggak ada yang nyambung, mungkin dia bro admin ya. Ya enggak gitu. Terakhirnya itu Tapi masalahnya ada yang gini loh, nyambung. Tadi Bang Tadi, Albertus Bang ini repotnya ini Albertus, kita nih tadi. jadikan hiburan loh. Bang Albertus. Sama Bang Albert Tadi itu jawabnya pagi, gini. saya kan Jadikan hiburan loh Bang Abi. tadi pagi saya dan PS Band itu berdebat tentang agama. Berarti jelas di situ dua orang kan? Ya kan, dua orang yang berbeda. Nah, dan jelasnya di situ, nah, saya itu ketika saya tunjukkan tafsiran di Alkitab Sabda dan dia juga punya aplikasi itu, dia gak mau ngakuin itu. Padahal yang sudah menafsirkan itu punya otoritas di situ. Jelas di situ dikatakan bahwa yang dimaksud mengampuni dosa adalah anak domba Allah. Gitu. Sementara domba Allah di situ disebutkan adalah hamba, bukan Yesus di tafsirannya. Gimana Bang Albertus? Ini PSB nggak setuju loh sama saya. Kayak mana? Anak domba Allah disebut Yuk login yuk. hamba, maksudnya gimana? Kalau soal Iya, jadi gelar kan Yesus gini. semua diborong. Pertanyaannya itu kan pertanyaannya seperti ini. Apakah Yesus itu mengampuni dosa? Pertanyaannya. Ketika bertanya seperti itu, jawaban dari mereka adalah iya mengampuni dosa. Mereka bawa ayat sekian. Terus saya buka tafsirannya dari situ bahwa yang dimaksud anak domba Allah yang mengampuni dosa di situ bukanlah Yesus tetapi seorang hamba. Konteksnya di situ dijelaskan di tafsirannya. Antara dosa ke apa kok bisa mengampuni? Antara domba ke domba. Seperti itu. Ya kan? Dari manusia ke manusianya. Nah, sementara Yesus itu bukan anak domba. Sementara Yesus itu adalah pengembala. Seperti itu, Pak. Pengembala domba. Iya. Kalau Yesus dikatakan anak domba Allah, berarti Yesus manusia, Pak. Ya memang Yesus manusia. Bingung nggak? Ya udah makanya Enggak, gini aja, Pak. Nggak usah kalau- gabung di room Enggak, Pak. Kristen. Kalau di kita mah, kalau masalah paham ya saya paham lah, sudah paham. Mengerti, kalau hafal sih belum. Tapi kalau misalkan sama Pak Ben, terus Mikana, terus Malikil, itu pahamnya beda loh sama Kristen umumnya loh, bukan Trinitas dia pakai. Loh, Pak Ben itu Trinitas, Bukan. Malikil itu Oneness.
Enggak. Tadi ketika mereka nggak terima, saya bukain data, mereka itu bersatu jadi satu. Saya dikeroyok itu. Kalau Pak Ben tuh bukan. Ada saya berdua sama teman itu. Pak Ben bukan Trinitas. Mikana juga bukan Trinitas itu. Bukan. Aku udah Trinitas pernah. Pak Ben Trinitas. PS waktu Ben itu kan saya tanya waktu itu iya PS Ben. Kalau Bro Admin tauhid ya, Enggak, bukan salah. Malikil itu Trinitas, PS Ben itu Trinitas, Candy Susanto itu Muslim. tapi enggak lah. Aku pernah masuk ya. Aku bilang kemarin enak banget kemarin tuh. Kapan ya? Kalau aku lagi rame-rame si Candy lagi bikin rusuh itu kan. Aku masuk ke komalnya Pendeta Ben. Di situ viewersnya lagi banyak. Aku nanya konsekuensi iman dari kasusnya Candy Susanto itu gimana? Oh ya dia murtad kata pendeta tuh begitu. Kemarin dia muncul. Bergabung jadi satu loh. Iya. Kemarin bisa gabung, iya betul. Iya gabung jadi satu ketika mereka kalah argumen. Jadi tadi mereka bergabung jadi satu tuh untuk mengeroyok saya. Kalau dalam debat itu yang Trinitas, yang Triteos atau yang denom lain itu konsepnya jadi oneness semua itu kalau dalam debat itu. Iya makanya itu. Jadi lucunya di sana. Sementara Malikil sendiri ketika dia buka komal di situ udah jelas Trinitas adalah katanya pengkhianat Kristus apa kalau nggak salah. Bidat. Iya bidat lah seperti itu. Mungkin itu masih terbawa masa lalu, Pak. Pokoknya kalau yang di luar Trinitas kan memang zaman dulunya sudah dibidatkan ya, entah oneness kayak yang lain-lain kayak dibidatkan. Oneness itu kata gampangnya dalam bahasa Arabnya itu tauhid, Pak. Ya nggak bisa, bagaimana bisa tauhid wong ini berbentuk Allahnya. Itu dalam pengertian gramatikal bahasa nggak bisa. Tauhid itu murni satu, tidak dibedakan dengan bentuk. Wah, ini sudah cocok bisa login ini. Oh, enggak maksud saya tadi kan ngomong itu sepakat ya. Tauhid. Ternyata ya teman-teman ya, Bang Bro Admin ini sudah lebih paham loh dari kita sudah. Ini loh namanya masih Oke, bisa login ini loh, namanya masih ada Albertus Agung loh. Aku pernah diskusi sama Bro Admin ini sampai jam 3. Terus aku bilang, Bang Bro Admin, udah pas itu tapi ada salah di sini. Kata dia mau gimana lagi, emang harus begitu yang kita terima gitu. Ya Allah. Emang kayak gitu. Ya udahlah kalau gitu. Kalau mau login sama ibunya kemarin paspornya diganti kemarin. Mau login sebenarnya. Paspornya diganti. Jadi lagi sama kayak paspor sekarang. Bro Admin ini sama kayak Pak Didi, sama kayak Pak Didi. Ya udah kalau kayak gitu yang ada di kitabnya ya udah kayak gitu udah. Kalau mau kalian gak setuju udah tinggalin. Ya asik ya. Ada ini loh, ada penyembah toge ya. Orang nyembah toge gitu Bro Admin ya. Itu kan jelas-jelas saya dinasehatin ngeyel kan. Yang nasehatin orang Kristen. Toge kok disembah-sembah gitu. Ya emang kenapa gitu? Itu kan toge. Iya, di dunia dia toge. Setelah bukan di dunia dia bukan toge. Ini reinkarnasinya, ini teofaninya gitu. Apa nggak pusing dijawab kayak gitu? Gimana tuh Bro Admin? Iya ini di bumi dia memang toge. Gitu kan. Tinggal di ini aja kitabnya itu. Dia pakai kitab sayur apa kitab apa? Iya kan? Kitabnya itu Al-Vegetarian namanya. Oh iya. Iya berarti kalau memang kitabnya bunyinya gitu ya mau gimana? Jangan nuduh itu ya si siapa? Carol ya. Iya, di dunia dia toge, tapi setelah bukan di dunia dia bukan toge gitu kan. Berubah berarti. Iya, kan maha kuasa bisa jadi apa saja gitu kan. Iya. Oh, iya. Sampai nggak kira-kira. Belum ada. Kira-kira Bang Abi bisa bobol pasportnya yang lupa Bro Admin nggak kira-kira Bang Abi? Pasportnya kemarin katanya udah ada yang ganti itu.
udah bobol, cuma Bro Admin lagi nunggu hari yang tepat aja untuk menyatakan statement secara publik gitu. Dia lagi berhitung dulu nanti secara lingkungan sekitar gimana. Semakin dia dekat sama Muslim, mereka semakin makin tekan dia, biarin aja. Udah bobol. Bro Admin juga pingin logikanya Albertus. itu sesuai dengan kaidah apapun gitu. Albertus. Iya. Albertus. Jangan Bro Admin, Albertus. Iya. Kayak Bro Admin ini kan Bro Admin utusan dan pengutus sama atau beda Bro Admin? Beda dong. Secara harus sama loh. Secara peran berbeda. Perannya berbeda. Akibat sering nongkrong dengan orang Muslim, jadi dia sudah bisa. Kalau sama orang Kristen masih disamakan utusan dan pengutus itu. Waduh. harus beda Bang Bro. Kalau sama ya nggak diskusi lah jadi gimana? Iya, logikanya secara peran kan okay. berbeda. Tuhan dan Tuhan beda atau sama? Bro Admin? Enggak, secara Tuhan dan peran Tuhan. Tuhan dan Tuhannya beda. Tuh kan, logikanya udah top lah pokoknya Bro Admin. Tinggal nunggu ini aja, deklarasi aja hari baiknya kapan. Bidat nggak kira-kira ini? Kira-kira dianggap bidat nggak ini? Aku dulu pernah sama siapa ya dianggap bidat tuh. Dia kira aku bukan Kristen nyaman dulu. Dan sebenarnya nggak salah Bro Admin, semua Kristen yang ada hari ini adalah bidat daripada ajarannya Yesus. Abraham. Iya, itu udah pasti gitu loh. Kapan kejadiannya? Ya di abad pada saat Yesus mati itu. Di Al-Qur'an ada Bro Admin penjelasan hal seperti itu. Keren kan? Tapi Pak Abi, ya selama diskusi kan memang saya juga memang senang ngobrol ya. Cuman saya selalu berpegang kita pakai Alkitab aja lah gitu, jangan dibawa ke sana gitu. Betul. Kita pakai Bible aja betul. Kalau misalkan pas nyampur gitu ya nggak enak juga kan. Iya, soalnya itu sama-sama dibilang kitab suci, Bro. Nah, itu dia. Itulah itu. Salah satu bagian dari komponen agama itu kitab suci. Iya. Betul. Terus definisi pandangan suci dari Kristen dengan Islam ini beda kayak. Lain. Kalau Bro Admin udah mulai ini satu frekuensi, yang lain ya beda. Bro Admin udah satu frekuensi. Iya. Artinya memang maksudnya satu frekuensi Kristen. Nah, iya siap-siap. Tapi aku pernah ngikutin podcastnya ini Jordan Peterson wawancara sama Hamzah Yusuf ya. Tahu kan Hamzah Yusuf itu. Nah, ditanya gitu ya. Jordan Peterson tuh nanya, apa jadinya kalau Yahudi, Kristen, dan Islam itu disatukan? Jawaban Hamzah Yusuf cuma satu. Kalau itu disatukan semuanya Islam. Dan itu masuk akal. Betul. Setelah aku coba gali lagi analisis literasi yang ada, oh iya ya gitu. Yeah. Tauhid ada di kitab Perjanjian Lama banyak gitu ya. Banyak ya. Gitu. Ya kan? Ya. Tata cara ibadah pun ada banyak sama gitu. Betul. Artinya iya, bahkan riwayat-riwayat pun mungkin ada yang berbeda, tapi artinya gini, itu pun perlu masih bisa diperdebatkan dan perlu bisa dibuktikan gitu. Klaim-klaimannya masih bisa. Nanti jadi masih terpisah. Terbuka lebar. Nanti misalnya ayat di dalam Bible atau Perjanjian Baru yang berbicara tentang ketauhidan, terus ada juga yang berbicara tentang selain daripada itu, atau begini bahasanya, yang teman-teman Kristen selalu gunakan untuk membuat menjadi tidak tauhid, gitu ya. Itu dia akan tersingkir dengan sendirinya, bukan dia hilang, bukan, tetapi dia tidak dianggap sebagai ayat-ayat yang bisa diterjemahkan menjadi ayat tauhid, kan gitu, atau ayat ketuhanan. Dia akan bergeser, dia akan menjelaskan tentang hal yang lain. Karena coba aja perhatikan sifatnya daripada ayat-ayat di dalam Bible itu seperti yang tadi disampaikan atau ditunjuk oleh Bang Albi gitu kan, bahwa bukan cuman sulit dipahami gitu ya, tapi bersayap, oke? Dan kemudian
terlalu rumit dalam penafsiran kalau mereka tidak patuh pada satu bentuk penafsiran. Kalau mereka patuh pada satu bentuk penafsiran tetapi kemudian masih menabrak ayat-ayat tauhid lainnya, maka kecelakaannya ya sama umatnya. Itu masalahnya. Sehingga pasti akan lebur diri gitu loh. Siapa mau duduk pusing, bro? Sudah mau mati masih pusing. Ini gimana sih? Mengkompromikannya masih nggak bisa. Ya, itu kan nggak enak. Kita kan Trinitas, Pak Abi, bukan tauhid. Iya, tapi kan ada ayat yang menggambarkan ketauhidan daripada Tuhan itu seperti apa. Itu nggak bisa ditolak. Terus kemudian manusia pada prinsipnya itu, walaupun Bang siapa? Mas Bro bilang Bang Albertus bilang kita kan Trinitas, tapi sekarang saya tanya, kalau Bang Albertus saya tidur terus saya kejutkan, saya bangunkan secara mendadak, saya tanya Tuhan berapa, begitu kan? Jawabannya kira-kira berapa? Tuhan satu, Tuhan Yesus. Itu dia. Pasti akan langsung secara fitrah. Jadi manusia itu Trinitas. Tapi secara spontan dia akan tahu di dalam kepalanya, di dalam alam bawah sadarnya bahwa Tuhan itu cuma satu, nggak mungkin dua. hanya orang Kristen nih, Bro Admin ya, hanya orang Kristen yang karena secara doktrin bertahun-tahun sering menyebutkan seorang Tuhan. Jadi di apa ya? Tuhan tuh dianalogikan seorang gitu kan, seorang Tuhan. Korelasinya ke sana. Hanya Kristen. Keyakinan lain nggak pernah ada yang bilang seorang Tuhan. Makanya apa Pak Prof? Dari awal tadi kan dibilang kan gini. Gini loh Bang Erwin, soalnya kalau di Kristen kan kita percaya ada yang ilahi dan manusiawi. Khusus untuk orang itu kita menggunakan kata Tuhan. Tetapi untuk yang benar-benar ilahi kita menggunakan kata Allah. Begitu. Makanya dari awal tadi kan tak bilang antara Tuhan penafsiran di Kristen itu ternyata sama dengan utusan di kita gitu loh. Ya, Tuhan atau Adonai sama. Aku cuman menganalogikan gini ya. Aku cuma mau menganalogikan gini. Di dalam persidangan seandainya ya ada satu hakim, ada 3 agama, ya. Silakan kalian presentasikan bagaimana ajaran monoteis yang sempurna. Aku yakin yang paling tereliminasi pertama kali adalah Kristen. Jika dihadapkan dalam sidang untuk menentukan siapa yang paling monoteis, pasti yang tereliminasi pertama itu adalah ya Kristen, Katolik. Aku bisa Pak. Kan kita juga monoteis. Cuman monoteisnya kan beda, ada variasinya kan gitu. Sekarang kalau hakimnya nanya gini, di dalam Alkitab kamu, kalau seandainya nih, ya nggak apa-apa, kita ini, hakimnya nanya, di dalam kitab kamu ada ratusan kata esa. Iya, betul Pak. Bagaimana kamu presentasikan dan hal itu gitu? Ya, apakah itu kalau kita monoteis gitu? Itu dia buktinya kalau kita monoteis gitu. Banyak penjelasan tentang Allah itu Esa, ya kan? Seperti yang terus di Alkitab, loh. Tetapi lalu kalau yang ditanya bagaimana definisi kan Trinitas itu apa? Definisi Trinitas itu apa? Apa berkesesuaian dengan kata Esa itu sendiri? Tentu tidak. Itu pasti sudah gugur kalau di dalam satu persidangan itu. Kalau kita masih sesuai, kan tadi sudah bilang. Ya, ada yang Esa, Allah ini Esa, satu. Tetapi Allah yang benar ini yang bagaimana? Kalau di dalam pandangan Kristen, Allah yang memiliki 3 keilahian. Kalau kita lihat dari sudut pandang Yesus berarti memiliki 3 pribadi yang kita kenal sesuai Alkitab. Kenapa pembatasannya minimal. Jadi sebenarnya lebih kalau mau ini minimal itu 3 karena yang disebutkan sama Yesus 3. Jangan sebutkan yang minimal, memiliki banyak tak terbatas keilahian gitu aja. Ya minimal. Sebenarnya kalau memakai gini Bang Bro, kalau memakai kata begini, memiliki 3 sifat, mungkin larinya nggak ke Trinity, tapi kalau kata ilahi ini kan merujuk kepada kata Tuhan ya. Ilahi kan sesembahan. Jadi kalau kata 3 keilahian akhirnya apa? Kalau dilarikan ke KBBI dengan rujukan bahasa Indonesia 3 sesembahan gitu loh. Iya. Ini yang pemahaman bahasa Indonesianya nggak pas, nggak sinkron gitu. Jadi yang tadi analogi yang Bang GG bawa itu yang salah Bang GG.
Kenapa Bang Gege salah? Karena kenapa Bang Gege menganalogikan dengan kenapa Bang Gege menganalogikan dengan persidangan gitu kan? Karena kata Bro Admin dalam hatinya, kalau itu bukan di persidangan atau ayat-ayat yang menyatakan tentang ketrinitasan, maka cara satu-satunya cuma satu, nodong kepada hakim. Kalau memang harus di persidangan, cara satu-satunya nodong, kamu harus terima, kamu tahu gitu loh. Nah tapi karena itu di persidangan kan jadi repot. Suka-suka gue, gitu kan. Suka-suka gue. Undertable ya. Iya, itu masalahnya. Tapi karena ini contohnya di persidangan, berarti Bang Gege salah. Cuma Nggak gini, bisa nodong itu. Bang Abi. Ya tadi sama kayak Bang Abi nanya, tiba-tiba bangun tidur ditanya, Tuhan kamu yang mana gitu kan, sama aja itu. Iya. Sedang disidang juga. Coba gitu lihat, kan. Bro Admin juga ngakuin. Bro Admin, waktu mereka konsili, kalau ada yang beda dengan mereka, apa yang dilakukan Bro Admin? Ya langsung dianggap beda toh. Iya, dalam Nah, sekarang dalam gini, kasusnya ada pembunuhan nggak, Bro Admin? Kenapa Arianisme? Ada yang terbunuh dengan gara-gara hal itu nggak? Ini jadi efeknya itu ya zaman dulu ya. Mungkin ya nggak tahu sih, yang jelas rapot merahnya ada, sejarahnya mengatakan demikian ya. Cuman awal mulanya bagaimana nggak tahu, entah ditunggangi dengan kepentingan lain ya nggak ngerti. Tetapi yang kita terima rapot merah memang ada, sekarang sudah tidak ada lagi gitu. Ya betul. Lihat tuh. Gini, kenapa kelompok Arianisme? Ya, kenapa kelompok Arianisme tidak dipertimbangkan gitu? Malah langsung ditolak gitu-gitu aja gitu. Di dalam sidang konsili itu. Nah itu Bang, kalau masalah yang itu saya nggak ngerti. Makanya saya bilang rapot merah ada. Tetapi kita sudah nggak ini lagi lah. Tidak mau mengulang rapot merah. Finalnya lagi. Sudah. Iya, yang jelas kita sudah menang kan ya. Secara konsili kita sudah menang udah. Walaupun sekarang masih ada tumbul yang baru-baru. Ya jadi Tuhan harus siap sidang nih. Iya. Ngomong namanya sejarahnya gitu, mau gimana coba? Ya kan. Iya. Berat Min, kalau pandangan Gereja Katolik tentang Kitab Wahyu dan nubuatan akhir zaman itu, sering nggak? Teman-teman udah sholat semua belum? Belum. Di sini belum masuk. Silakan. Aku di sini udah. Azan tuh udah maghrib. Bang Albertus udah sholat belum? Ini udah azan sih. Maksudnya masjidnya sudah pada sholat. Yesus sholat loh. Loh, orang Katolik itu kalau ini kita ada jam sholatnya loh Pak. 7 waktu malah. Iya. Itu liturgi kan, termasuk liturgi. Cuman kan jarang. Iya. Karena liturgi itu diambil dari Bible apokrifa. Tetapi kemudian untuk dibicarakan kepada orang-orang di luar bahwa itu palsu. Padahal apokrifa itu banyak sebagai penghasil atau landasan-landasan fatwa daripada pihak Katolik. Karena penyimpan terbanyak juga dalam Bible atau manuskrip itu adalah Gereja Katolik. Kalau apokrif, pokoknya selain kanon kita benar-benar menolak Pak. Walaupun isinya ada yang mirip, itu benar menolak. Tapi kalau Katolik itu tradisi. Tapi banyak Bang Mas Bro itu diambil dari dari liturgi itu lebih banyak diambil dari Bible atau kitab-kitab apokrif. Enggak gini loh, sebenarnya dari 3 agama ya yang agak ada kaitan erat dalam isi kitab suci ya. Itu ada satu benang merah yang tidak bisa dibantah ya. Semuanya meyakini bahwa ajaran yang benar ini tentu ajaran para nabi gitu kan. Iya. Gak ada yang bisa bantah itu ajaran para nabi. Iya. Mau ditarik dari nabi siapa? Nabi Abraham ke sana, Nabi Yakub ke sana, atau mau ditarik dari Nabi Yesus ke sana gitu, tetap ajaran yang paling benar tuh Islam mengakui ajaran yang benar. Ajaran para nabi. Ada 3 syarat. Syarat pertama harus punya Nabi Yesus, harus punya Tuhan. Janggal penyebutannya ya kan? itu. Harus punya Tuhan dan itu Tuhan yang maha kuasa, benar-benar maha kuasa. Benar nggak? Iya. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua, punya utusan yang adalah nabi. Yang artinya untuk apa? Mendelivery message, pesan gitu kan, sampai. Nah,
Yang ketiga, baru kemudian utusan itu juga membawa kitab suci. Dan yang paling fair kita tarik ajaran para nabinya, yaitu sebelum turunnya semua kitab ya, sebelum Taurat turun, sebelum tanah ada, sebelum pokoknya berarti anggaplah dari Abraham gitu kan, dan ke atas Nuh, Lot segala macam gitu kan, ketarik ke sana. Itu pasti mereka benarkan keyakinan ajaran mereka. Makanya Pak Prof, unsur-unsur tadi ternyata kalau kita periksa di Islam itu simpel. Islam itu menjelaskan bahwa telah diletakkan kepada fitrahnya manusia. Fitrah itu bukan masalah suci gitu loh. Tapi awal dia baru ngek. Itu modelnya gitu loh. Modelnya pasti kalau dia tidak diajarkan apa-apa pun dia akan berbicara bahwa kalau dia dikenalkan dengan Tuhan, dia di alam bawah sadarnya sudah langsung ada bahwa Tuhan itu harus begini, harus begini, harus beda dengan dia. Oke? Itu udah harus ada. Udah dan pasti Bang Abi, ada. hanya Islam yang berani menegaskan ajaran para nabi itu bersifat konsisten walaupun diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya ya. Tetap konsisten. Ketika nabi terdahulu meyakini sudah mengenal Tuhan, misalnya namanya Allah di Al-Qur'an, sampai Nabi Muhammad itu ya tetap Allah, tapi di Kristen jadi ada perubahan. Pengenalan nama Tuhan itu jadi berubah lagi. Menganggap Tuhan, para nabi itu belum mengenal Tuhannya. Saya nggak mungkin para nabi belum mengenal Tuhannya. Ajaran yang benar itu mustahil dia belum mengenal. Itu logis gitu. loh. Iya, itu suatu kemustahilan itu, betul. Mustahil diyakini para nabi punya keyakinan yang benar, tapi dia dianggap belum mengenal Tuhannya. Tuhannya belum memperkenalkan diri. Itu mustahil sekali. Mustahil itu. Sangat mustahil. Nah, benar itu ya. Iya, semua kenikmatan dicabut dari mereka kok, bagaimana? Tapi begitu di Yahudi dan di Kristen terjadi perubahan tentang ketuhanan gitu. Ya. Dari atas ketuhanan itu seperti apa, kesini kok berubah gitu kan. Jadi nggak konsisten gitu. Karena